Hello Sobat Tukis, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu compact SUV premium asal China dengan brand yang sangat luar biasa. Iya, ini adalah Zeekr X, dan mobil ini sudah dikonfirm akan menjadi satu dari dua lineup mobil yang akan dibawa ke Indonesia oleh Zeekr Indonesia tahun ini. Kenapa mobil ini gue bilang spesial? Karena brand Zeekr ini walaupun dia cukup muda, tapi dia berada di bawah naungan Geely Group, raksasa otomotif asal China yang juga memiliki Volvo, Polestar, dan juga Lotus. Yang artinya mobil ini dibangun di atas SEA platform yang juga di-sharing dengan mobil-mobil Eropa seperti Volvo EX30 dan Smart #1. Iya, bahkan sampai Smart aja pakai platform ini juga. So kayak apa sih compact SUV premium dari China? Semewah apa? Build quality-nya gimana? Apakah masih terasa mobil China-nya? Atau sudah 100% terasa seperti mobil Eropa? Di video ini kita akan review lengkap dan juga akan test drive di Ningbo International Circuit. So, ini dia review dari the all new Zeekr X. Nah, Tojangkis, brand baru lagi, brand asal China lagi. Tapi brand yang satu ini bukan sembarang brand asal China. Iya, karena brand ini itu cukup spesial. Memang dia masih seumur jagung karena Zeekr ini masih lumayan baru gitu ya di dunia otomotif. Tapi parent company-nya itu sudah sangat berpengalaman. Iya, Geely Group itu kan sudah bikin mobil dari zaman entah kapan, zaman tahu gitu ya. Jadi mereka udah punya expertise yang memang lumayan jumawa. Tapi yang bikin brand ini lebih jumawa lagi adalah bagaimana dia didevelop gak hanya di China tapi juga di Eropa. Karena brand Zeekr ini sendiri itu lahir ketika Geely Group itu sudah nge-acquire Volvo, Polestar, dan juga Lotus. Iya, jadi dari segi engineering know-how, mobil ini memang terasa sangat Eropa dari segi desainnya, dari segi platform barunya yang mereka sebut SEA atau Sustainable Experience Architecture, yang terasa sangat-sangat advance banget. Kita pun udah pernah lihat struktur mentahnya pas lagi di pabriknya Zeekr gitu ya, dan itu sangat impresif banget. Saking impresifnya, mobil ini bahkan ada versi kembaran di Eropanya. Iya, Volvo punya EX30 yang udah duluan dijual di Indonesia. Itu ini aslinya. Kemudian Smart juga punya #1 yang juga aslinya ini gitu. Jadi kalau dipikir brand-brand Eropa yang sudah punya heritage, apalagi sudah punya sejarah seperti Volvo dan Smart yang under Mercedes-Benz itu mau ngambil platform ini, artinya kan ini platformnya luar biasa karena mereka pasti punya standar yang tinggi, gak asal-asalan pakai platform orang gitu ya. Jadi Zeekr X ini harusnya adalah sebuah compact SUV full electric yang sangat-sangat berkualitas. Tapi apakah begitu? Oke, sekarang kita lanjut bahas eksteriornya dulu dari si Zeekr X compact premium SUV ini, mulai dari belakangnya seperti biasa. Ini kata-kata langsung oleh Mr. Javier Garcia selaku desainer head of design yang ada di Shanghai kemarin yang kita ketemu. Memang mobil ini cukup unik formulanya karena dia menggabungkan esensi antara sebuah SUV dengan hatchback. Makanya kalau kita bicara desain di belakangnya, ini lebih menyerupai sebuah hatchback dibandingkan sebuah compact SUV karena dia cukup tegak gitu ya, seperti sebuah hatchback. Atapnya sloping di bagian sini, dan di belakang sini langsung ada integrated roof spoiler dengan third brake stop lamp di bagian atas. Kaca pun udah ada di fogger, wiper rapi walaupun wipernya kecil karena memang kacanya hanya sejengkal aja di sini. Ke bawah logo Zeekr-nya dia tidak berupa emblem, tapi dia berupa kayak
apa nih ya sebutannya, kayak mika gitu di dalam yang 3D timbul dan dia nyala Zeekr kayak gini. Kalau malam ini keren banget sih jujur aja ya. 3D-nya tuh kelihatan banget gitu. Dan dia juga dual tone, atapnya hitam, sampai ke bagian tengah sini ada bar hitam, dan bawahnya juga baru body color. Nah ke bawah, untuk emblem-embleman, dia hanya ada emblem Zeekr di bagian sebelah kiri dengan huruf Chinese, dan juga ada emblem X di bagian sebelah kanan. Udah sesimpel itu aja. Mobil ini punya dua varian, ada yang RWD dan yang all-wheel drive. Untuk yang kita review statik ini varian yang RWD, tapi untuk yang kita review yang varian pas kita test drive nanti di Ningbo International Circuit, itu variannya all-wheel drive. Jadi pasti bakal asik banget. Ke bawah lagi, bodinya meliuk-liuk, terkesan bohai dan seksi, dan juga di bagian bumper bawahnya yang cenderung membulat, tetap ada aksen kayak cladding hitam gini ya, tapi claddingnya dia tidak scratchy cladding, dia lebih ke painted, jadi dia sudah piano black sehingga kesannya lebih premium. Namun dia ada tambahan lagi kayak diffuser di bagian bawah yang sewarna body, jadi kesannya tuh kayak desainnya berlapis-lapis, cukup unik. Dan ada mata kucing di bagian samping yang naik ke atas, termasuk untuk urusan safety dia juga udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakangnya, dan juga udah ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah bagasinya sebelah sini. Bicara soal lampu, ini lampu sebenarnya masih ke bawah desain estetik dari Lynk & Co ya, yang desainnya tuh kayak garis-garis seperti ini, karena memang awalnya Zeekr X ini itu ingin dijual sebagai Lynk & Co sebelum akhirnya Geely memutuskan mereka bikin brand baru khusus premium electric vehicle, yaitu Zeekr. Karena kan kalau Lynk & Co itu kan masih ada mobil yang campuran mesin bakar internalnya. Kalau Zeekr dia full electric semua. Dan ini lampunya sudah full LED, mulai dari lampu senja yang desainnya lagi-lagi garis 3D sini, dia belok sampai ke bagian belakang sini, jadi kesannya tuh 3D banget. Dan sisanya untuk lampu sen, lampu mundur, dia di bagian tengah sini nyaru ke bagian kaca, dan pastinya sudah LED semua. Oke, sebelum lanjut ke eksterior samping, gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari Zeekr X ini, dia berada di bagian sisi kiri mobil. Jadi kalau mobilnya setir kiri seperti mobil China yang kita review sekarang, dia berada di sisi pengemudinya. Dan ada yang keren nih di varian yang CDM, karena di varian global buka cover cover charging portnya itu biasa aja gitu ya, kayak gitu, kayak pintu. Tapi untuk versi CDM ini, kalian tinggal tekan di bagian sini, dia akan terbuka secara elektrik dan bukanya ke bawah. Iya, kayak kokpit Gundam. Jadi kayak keren banget gitu. Kenapa nggak yang ini ngikut ke yang global model juga? Mungkin untuk safety reason, tapi nggak ngerti. Yang jelas ini keren banget. Ini besi loh, tapi dia bergerak panelnya gitu ya. Jadi keren. Nah, chargingnya sendiri tentunya dia sudah support AC standard charging dan juga DC fast charging. Tapi karena ini sekarang kita review unit yang Chinese domestic market, tentunya fast chargingnya masih model yang GBT. Nah nanti begitu dia yang global model yang masuk Indonesia juga, pasti chargingnya sudah diganti menjadi CCS Type 2 yang lebih gampang untuk dipakai di negara-negara lainnya. Dan kalau bicara soal spesifikasi motor listrik dan baterai, ini juga cukup ekstrim nih. Kenapa? Karena mobil ini kayak gue bilang tadi, kan dia ada dua varian. Ada yang rear wheel drive single motor dan ada yang all wheel drive dual motor. Spesifikasi untuk yang single motor, dia rear wheel drive, tenaganya 268 HP, itu udah sehat banget untuk ukuran sebuah compact SUV. Tapi yang nanti bakal kita test drive di Ningbo International Circuit itu adalah varian yang all wheel drive-nya. Dan yang all wheel drive-nya itu tenaganya 428 horsepower dengan torsi 315 Nm. 0 sampai 100 tuntas dalam 3,8 detik aja. Iya, sebuah compact crossover bisa tarik-tarikan sama BYD Seal all wheel drive performance. Keren banget kan? Dan bicara soal baterai, dia baterainya kapasitasnya 69 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 445 km dalam sekali pengecasan. Udah fast charging tentunya. Mau tutup, tinggal pencet tombol di sini. Ke bagian samping sini kelihatan banget ya bentuk rear end-nya yang memang unik banget, karena kalau di bagian depan dia berupa ala compact crossover SUV, tapi kalau di belakang dia potongannya ala compact hatchback. Jadi sebuah jogres yang sangat menarik. Dan kalau kita bahas ke bagian belakang sini, ini dia ada panel hitam yang membuat dia punya efek floating roof. Dan uniknya, untuk spek CDM seperti ini, pintunya nggak ada door handle-nya sama sekali. Kenapa? Karena pintunya sudah pakai buttons. Pintu belakang, karena pencet di bagian pilarnya,
dia akan terbuka, kalian bisa buka sendiri seperti ini. Tapi untuk pintu depannya, kalian pencet di bagian pilar sini, dia akan terbuka secara elektrik dan otomatis, yang membuatnya jadi terasa paling premium di kelasnya. Belum pernah ada compact crossover SUV elektrik yang pintunya bisa buka dan nutup sendiri gitu ya. Jadi sangat menarik. Nah, ke bagian bawah, di sini pun untuk bagian over fender hitam-hitam tetap ada, tapi lagi-lagi dia sudah full piano black, jadi kesannya lebih premium, termasuk rocker panelnya juga full piano black. Dan menurut Javier Garcia, yang menjadi desain elemen paling striking di bagian samping adalah tarikan garis dari bagian bawah sini sampai langsung naik ke atas ke sininya gitu ya. Jadi itu benar-benar kalau pas siang-siang kelihatan jelas banget. Dan ada satu hal unik lagi di bagian kacanya, di mana gak kayak mobil kebanyakan yang kacanya tuh ada kayak karetnya gitu ya. Ini tuh nggak ada, ini nggak ada karetnya nih di sini. Jadi kalian bisa lihat antara bodi ketemu dengan kaca itu langsung ketemu secara seamless. Jadi seperti mobil konsep. Sangat lucu banget. Ke depan, spionnya juga lucu karena dia spionnya sendiri, frameless, dan ini spionnya udah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan kalau kalian adjust, satu spionnya gerak. Iya, karena spionnya memang frameless dan satu bonggol seperti ini. Dia ada lampu sein, tapi nggak di bonggol spionnya, di bagian tangkai bawahnya, udah LED juga tentunya lampu seinnya, dan juga udah ada kamera di bagian spionnya karena kameranya sudah 360, plus di kacanya juga udah ada blind spot warning, untuk keperluan adas-adasan kalian. Nah, bisa dilihat ini juga atapnya turun ke sini two tone, ketemu di bagian sini baru nyampe body color lagi, dan kita langsung lanjut ke bagian kaki-kakinya. Nah, berhubung ini Zeekr X varian yang rear wheel drive, ini peleknya memang 1 inci lebih kecil dibandingkan versi yang kita akan test drive di Ningbo International Circuit nanti. Ini ring 19 inci. Desainnya sih udah ya kekinian ya, kayak ala flower design gini, two tone polish, logo Zeekr di bagian tengah, ada cover bahkan untuk laknatnya jadi rapi. Dan untuk urusan ban, dia juga sudah pakai ban Continental dengan ukuran 23550 R19. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu pun sudah ada. Dan tentunya untuk keperluan ADAS juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap. Jadi udah oke banget. Tapi kalau kalian menilik varian yang all-wheel drive-nya itu bakal lebih ekstrim lagi, karena pertama-tama velgnya itu forged untuk yang all-wheel drive. Agak overkill ya, velg forged artinya lebih enteng. Termasuk remnya juga high performance brakes yang cross-drilled untuk varian yang all-wheel drive. Kita akan coba performa pengereman dan handlingnya nanti pas di sirkuit. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Zeekr X. Nah, bagian depannya ini sebenarnya cukup agresif ya kalau dilihat ya, karena walaupun dia kelasnya seperti compact electric SUV lainnya, tapi ini premium ya. Ya, maksudnya kelasnya kan sekelas kayak Chery Omoda E5 ataupun BYD Atto 3 gitu ya, tapi ini memang jauh lebih mewah. Nah, tapi desain depannya ini, dia desainnya tuh kayak ala-ala supercar gitu. Kenapa? Karena dia punya lampu yang di atas hood yang ke atas ini. Walaupun memang kalau kita nilai dari bahasa desain, ini masih terseret DNA bahasa desain dari Lynk & Co. Iya, karena kan Lynk & Co yang lampunya bentuknya garis-garis H kayak gini kan itu udah signaturenya Lynk & Co banget. Jadi mungkin nanti ketika Zeekr X facelift atau all new model, baru tuh nanti dia bakal kebagian bahasa desain hidden energy yang serupa di Zeekr 007 dan juga di Zeekr 7X. Tapi untuk sekarang ini sebenarnya udah ganteng kok, kita suka karena ini desain tuh edgy banget gitu. Ke bawah bumpernya tinggi gitu ya, jadi ada patahan hood di bagian depan sini yang kayak gue bilang ala-ala supercar gitu. Dan juga untuk bagian bawahnya dia dapat cladding lagi-lagi, tapi claddingnya piano black sewarna di samping dan di belakang. Bumpernya juga di sini ada air duct yang beneran bolong, jadi bisa nurunin coef drag tembus ke bagian fender sebelah sini yang juga dihiasi dengan satu buah bilah cakar yang bikin dia lagi-lagi sangat ekstrim. Nah, bicara soal safety di depan, dia juga ada 4 titik parking sensor sewarna body dan juga ada kamera yang disematkan langsung di bagian bawah paruhnya sebelah sini. Logo Zeekr di atas hood, minimalis dan keren. Dan untuk bagian lampunya, ini dia modelnya split headlamp kayak kekinian. Jadi untuk lampu yang atas ini berfungsi sebagai DRL, lampu senja, dan juga lampu sein. Lampu seinnya hanya di bagian tepian dalam ini ya. Tapi untuk low beam dan high beam, dia berada di bawah sini, di bagian mika yang sangat tipis ini. Iya, lampunya tuh lumayan tipis ya, karena kenapa? Dia dual projector setup untuk low beam dan high beamnya, tapi dia proyektornya kecil-kecil tapi banyak. Iya, makanya dia udah bisa kayak matrix LED gitu, jadi udah cukup canggih sebenarnya.
Termasuk kalau kita lihat ke bagian atas, di situ juga udah ada kamera untuk keperluan adas-adasan kalian. Dan secara overall, desain dari si Zeekr X ini menurut kita sudah memberikan nafas yang segar di kelas compact crossover EV. Tapi dengan sentuhan premium yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Pas kita coba interiornya, segala macamnya, gue jadi percaya kalau craftsmanship dari Zeekr itu terbawa dari Swedia juga. Karena kan memang dia design in Gothenburg, Sweden. Simsalabim. Bukan sulap, bukan sihir. Keren banget ya. Auto opening and closing doors. Itu kayaknya menjadi pertama di Indonesia untuk mobil di kelas seperti ini. Itu sangat menarik. Dan pas pintu ini terbuka, kalian langsung lihat kalau pintunya ini tuh frameless untuk depan dan belakangnya, yang bikin dia jadi semakin eksotis lagi. Termasuk di bagian bawah sini, ini ada seal plate Zeekr dengan tulisan Design in Gothenburg, Sweden. Iya, makanya mobil ini tuh walaupun brand China tapi punya aura Swedia yang sangat kental sekali. Oke. Dan kalau mau nutup pintu tinggal injek pedal rem. Simsalabim le. Mantap sekali le, dan ada memory seat dan easy entry dan exit yang langsung ngembaliin jok ini ke posisi duduk sebelumnya. So begitu aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Zeekr X. Sebelum kita mulai bahas desain, fitur, dan ada apa aja sih kecanggihan dan craftsmanship di dalam sini yang mereka banggain banget, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bakal kalian klik tombol like di bawah dan klik tombol merah Racing untuk subscribe ke channel Status Junkie. Jangan lupa lain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_RJ untuk itu otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, nah untuk urusan baterai dan motor dan lain-lain kan tadi gue udah jelasin pas di bagian belakang ya, pas di ngomongin soal charging port. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas soal interiornya. Nah, memang secara sekilas interior ini aja udah langsung berasa kalau mobil ini tuh kayak berbeda dengan mobil China lainnya. Dia lebih premium, lebih fit gitu, lebih terasa fit and finishnya, materialsnya terutama di bagian atas ini udah soft touch, di bagian bawah sini juga soft touch, di bagian bawah bahkan sampai tengahnya sini ini juga sudah soft touch semua. Dan bahkan memang Zeekr kan bilang mereka fokus di touch point dan juga di penggunaan material dan juga pengolahan material yang sangat berbeda. Makanya dashboardnya ini juga ada pattern kayak bintik-bintik gini yang sangat nggak biasa gitu. Dan kemudian kalau bicara soal di bagian sebelah kanan sini dulu, di sini dia ada ambient light model ruas-ruas seperti ini yang nyalanya tuh 3D. Gue jarang nih ngeliat ambient light di dalam kabin yang nyalanya itu 3 dimensi. Tapi ini lucu banget karena ngeliatnya tuh kayak ngeliat jembatan CP gitu ya. Central Park tuh tahu yang nyambungin Neo Soho, ya nyalanya kayak gitu. Cuma di dalam dashboard. Jadi kesannya unik banget. Dan soal AC, ini pun AC-nya tidak dikontrol manual, semuanya dikontrol lewat screen yang ada di dalam sini. Seperti BYD Seal contohnya. Tapi memang di bawah sini dia tidak ada glove box ya. Entah mengapanya, jadi seperti itu. Dan lanjut ke bagian infotainment tengahnya, yang jujur secara UI dan secara user experience ini pun gue suka. Yuk check this out. Oke, bahas soal head unit dari si Zeekr X. Nah, head unit bentuknya seperti ini, dia udah full touchscreen, full layar dengan layout yang modelnya landscape gini ya, cukup besar. Dan di sini juga semuanya sudah high definition, termasuk dia pun pakai prosesor dengan processing power yang luar biasa karena dia pakai kayak Nvidia gitu ya. Dan di sini kayak tuh kayak cepet gitu. Tuh, kayak game ya. Maksudnya kayak no lag. Kayak kenceng banget di sini. Jadi kalian kalau lagi operate ini pun nggak yang mati gaya gitu. Kayak semuanya bisa diatur di sini secara cepat, tangkas, dan nggak bikin kesel gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kalian pengen buka pintu pengemudi, bisa langsung di sini pintu buka. Kayak gitu. Tutup lagi. Tutup. Lipat kaca segala macam di sini juga bisa, buka portal gate gitu ya, semua juga bisa di sini. Dan ada mode relax, ada mode-modean di bagian bawah sininya, dan di bagian kiri sini ada pengaturan untuk semua hal yang kalian butuhkan. Kayak contohnya misalnya kita klik GPS, ini langsung muncul maps. Kebetulan kita sekarang sedang berada di Hangzhou. Ini kelihatan mapsnya 3D bahkan ya, 3D, dan ada kayak
gedung-gedungnya gini nih, semuanya kayak high def gini. Dan kalian bisa lihat menu-menu kayak ada tire pressure monitoring system lah, ada baterai apa segala macam ini ada gitu ya. Sampai medianya, sampai pengaturan untuk spion dan head up display bisa dilakukan lewat sini, sampai untuk auto parking, pengingat untuk capean. Dan kalau kita balik ke menu utama lagi, di sini ada juga untuk contohnya menggeser ininya ke bagian sisi passenger dan langsung ngemuat film untuk ditonton oleh passenger. Jadi di sini tuh passenger benar-benar dimanjakan banget sama si Zeekr X ini ya, karena benar-benar screen bisa di depan passengernya. Tapi memang di global model nggak seperti ini. Mungkin untuk safety reason, lagi-lagi regulasi. Tapi yang model CDM ini bisa. Dan kalau kalian nggak mau pencet di dalam-dalam, kalian bisa pakai gesture bahkan untuk ngegeser-gesernya. Swipe aja 5 jari ke sini, maka dia akan langsung bergeser balik ke bagian tengahnya. Gila, ini sih keren mampus. Keren banget gitu ya. Kayak gue belum pernah lihat mobil yang screen ininya bisa digeser-geser ke sisi passenger. Dan semua infonya pun lengkap di bagian sini, termasuk di bagian bawah juga ada kayak contohnya car setting, mengatur lampu, mengatur ADAS, mengatur regen, baterai, apa segala macam, semua di sini udah lengkap banget gitu ya. ADAS-nya namanya Zeekr Add, ini juga lengkap banget, Advanced Driver Assist, termasuk ada kamera 360 yang juga kameranya kualitasnya oke, dan ada 3D mode yang lagi-lagi sigap dan cepet respons gitu ya. Tuh, nice. Dan juga kalau misalnya ke bawah, sisanya ini adalah kontrol AC yang nggak akan kemana-mana, jadi tetap ada di bagian situ aja. Apapun kalian menunya berada, kontrol AC tetap di bawah sini. Dia sudah dual zone climate control, jadi bisa mengatur kanan dan kiri suhu yang berbeda. Fan speed di tengah. Dan kalau kita pull up menu untuk AC-nya, menu lengkapnya di sini ada Eco AC. Memang dia di pengaturan AC-nya juga lewat sini ya, arah sembur di kepalanya di sininya gitu, kayak BYD Seal. Jadi kalian nggak ngatur secara fisik di bagian lubang AC-nya. Semua dari sini. Setir udah ada heaternya juga, dan udah bisa ke kepala, kaki aja, front dan rear defogger juga sudah ada. Termasuk di bagian jok sini, kalian bisa ngatur kayak yang tadi gue bilang untuk bagian passenger dan bagian driver juga bisa di sini untuk mengatur semuanya. Jadi kayak udah sangat-sangat ringkas banget. Tapi tetap sih gimmick yang paling gue suka. Kapan lagi le Unity bisa geser-geser le, gila. Ini inovatif. Iya, responsif, cepat, canggih, dan cakap banget gitu ya. Ini pun walaupun sekarang masih full bahasa Mandarin, tapi nanti kalau udah di global version harusnya tetap sama, powered by Nvidia juga. Jadi sudah punya capabilitas processing yang sangat cepat. Jadi kita anti mati gaya. Nah, ke bagian sound quality juga, karena dia sudah pakai premium sound by Yamaha, ini juga secara suara kualitasnya udah nice banget. Ini baru Yamaha, bukan Yamaha yang koaksial itu ya. Ini beneran Yamaha premium sound. Dan ke bagian bawah, di sini juga dia modelnya floating dash. Jadi di bagian tengah sini dia nggak ada apa-apa, sehingga menciptakan kabin depan yang lebih luas. Dan di bagian tengah sini itu juga ada contohnya input untuk USB, dan juga ada charging 27 watt USB Type-C. Dan yang keren lagi di bagian tengah nih, ada hanger kayak hook gitu buat kalian gantungin tas atau sejenisnya. Tapi lihat deh ini. Itu kayak besi gitu, kayak di Bentley. Dan memang gak heran karena head of design dari Zeekr sekarang kan ex-designer Bentley. Jadi pasti ada beberapa unsur yang dia bawa juga. Ke bawah ada closed storage yang modelnya flap seperti ini. Dan kita lanjut ke bagian center console-nya, yang dimana konsol tengahnya ini juga menarik karena konsol tengahnya movable, bisa digerakin. Di video ini gua nggak akan misah annoying interestingnya di akhir video ya. Langsung gue sebutin semuanya aja karena waktu kita sangat terbatas, sampai gua harus syuting di basement karena gua kelamaan ya. Tapi kayak gitu, ini center konsolnya movable, jadi bisa dimaju mundurin secara elektrik, bukan manual. Nah, di bagian depan sini ini ada rolling door, yang dimana kalau kalian buka rolling doornya, ke dalam sini langsung ada cup holder yang bisa di-extend jadi 2 cup holder kalau kalian flip ke depan. Termasuk ada penyimpanan lagi di bagian dalamnya. Semuanya bawahnya dilapis karet supaya tidak gondreng-gondreng. Nah, di atasnya
Ini kalau kalian ke posisi paling depan, ini buat armrest tuh jadi enak banget posisinya bos. Aduh gila, ini nyantai bet gitu ya. Top lah pokoknya. Termasuk ada wireless charging pad di sini yang handphone kalian pas masuk itu kayak ada penahannya, jadi nggak akan lari-lari. Termasuk ada coolernya juga, jadi handphone kalian nggak akan overheat. Kalau kalian mau naikin ini juga bisa dinaikin ke atas seperti ini untuk akses ke bawah yang lebih gampang. Nah, joknya ini juga nyaman sekali karena joknya perforated, tapi dia bukan hanya perforated aja karena dia juga sudah heated dan ventilated. Iya, bahkan di bagian pengaturan joknya dia kan sudah full elektrik ya, kanan dan kiri. Kalian bisa atur secara manual lewat samping jok sini, bisa sliding, reclining, dan juga ada seat height adjuster, termasuk ada lumbar support elektrik juga yang bisa kalian adjust. Tapi bahkan kalau kalian atur lewat sini, itu bisa ada pengaturan untuk under thigh support di sisi passenger, yang bisa bikin jok dia tuh kayak Ottoman gitu loh. Gila sih ini sih. Dan sandaran kakinya bisa di-extend ke depan, bener-bener seperti jok baris kedua MPV mewah di sebuah compact SUV. Jadi ini agak overkill tapi kami suka. Nah, lanjut juga ke bagian setir. Ini juga setirnya cukup unik karena dia setirnya nggak bulat-bulat amat, kayak agak flat top, agak flat bottom gini, agak ngotak gitu ya. Dan setirnya sendiri juga bisa di-adjust, tilt, dan juga teleskopik ya. Nah, setirnya sendiri juga semua aksennya warnanya copper seperti ini, dan tombol di kanan kirinya berupa dial kayak analog PS gitu yang bisa kalian program. Dan ini sendiri pun punya fungsi yang sangat-sangat beragam, sampai kalian bisa ngatur spion lewat sini. Di bawah setirnya ada tombol kapasitif untuk defogger depan, defogger belakang, kamera 360, dan untuk buka power tailgate serta untuk central locking. Di bagian setirnya, di bagian kiri dia ada tuas untuk wiper dan lampu yang dua-duanya sudah auto, nggak perlu kalian sentuh lagi. Di bagian kanannya ada persneling yang kalau kalian pengen masuk drive tinggal kalian turunin seperti ini, kalau masukin reverse tinggal kalian naikin ke atas, dan kalau kalian masukin P tinggal kalian pencet ujungnya seperti ini. Kalau kalian masukin mundur, otomatis kamera 360-nya akan nyala, dan di sini pun tentunya ada 3D view-nya juga. Bisa kalian puter-puter dengan sangat lagi-lagi processing power yang luar biasa, cepat banget, dan bahkan dia bisa auto parking. Jadi bisa parkir sendiri. Nicely. Nah, kemudian lanjut ke bagian depan driver, kalian dapat speedometer. Memang ini nggak terlalu gede, dia lumayan kecil speedometer, tapi at least dia full color, dan kalian bisa lihat informasi MID di sini juga yang simple, kayak contohnya digital speedo, gear indicator, sampai ke driving information. Tapi kenapa speedometernya sekecil ini? Karena fokusnya bukan di sini. Fokusnya ada di head up display besar yang ada di bagian depan driver sebelah sininya. Ini head up displaynya lebih canggih dibandingkan mobil sekelas-kelas ini. Jadi dia fungsinya lebih banyak, sampai adas-adasan langsung ditaruh di situ. Jadi nggak perlu turunin mata ke bawah, tinggal langsung lihat ke depan, semuanya ada di depan kalian. Speedometer ini hanya pembantu aja gitu ya, seperti itu. Dan juga di bawah speedometernya ada driver monitoring system yang bisa baca kalian kalau kalian ngantuk, capek, itu akan ada warning juga. Yes. Kemudian ke bagian atas, kaca tengah tentunya sudah elektrokromatik dengan model frameless kayak gini, dan juga ke bagian atas dia bagian headlinernya suede. Kayak headliner Palisade gitu loh. Jadi kayak lagi-lagi agak overkill untuk kelasnya. Bahkan brand-brand yang beneran premium, punya heritage lama kayak Mercedes dengan EQA, BMW dengan iX1, itu nggak segini level mewahnya. Ini tuh mewahnya tuh kayak kemewahan gitu menurut gua untuk kelasnya. Jadi ada overhead console yang dimana bagian lampunya ini modelnya tuh bullet ring light gini, dan ini bisa kalian pilih warnanya mau putih atau mau warm white pas buat tiktokan. Dan ini pun intensitasnya bisa kalian atur, bisa kalian dimming, bisa kalian terangin. Attention to details. Dua-duanya untuk sun visor yang lagi-lagi udah suede, kalau kalian buka udah ada kacanya dan sudah ada lampu LED-nya juga. Dan yang lucu lagi, grab handle-nya kayak gini nih. Dia model fix, tapi dia kulit dia dengan stitching dan dengan paku di ujung duanya yang besi. Kayak this is some bespoke shit. kayak ini kayak mobil-mobil bespoke gitu. Tapi khusus untuk bagian driver, dia nggak dapat grab handle, tapi dia dikasih tempat buat naruh kacamata. Dan ini juga
lagi-lagi Alcantara dengan emboss Zeekr. Kelihatan ya, 2 buah paku yang warnanya koper dan pakai magnet. Keren banget. Di atasnya pun kacanya sudah ada panoramic roof, namun ini memang nggak bisa ditutup, itu agak annoyingnya. Tapi dia udah tinted, jadi kayak seal ya. Dia secara UV sudah bisa ditolak dengan baik. Nah, door trim ini juga sama, dia dari atas sampai bawah sudah soft touch materials, plastik hanya di bagian paling bawahnya aja. Dan untuk bagian ambient light, bahkan ambient tadi ya, menembus kulitnya. Iya, jadi ambient light bukan di trim kayak di dashboard gini. Dia ambient lightnya titik-titik nembus kulit soft touch-nya. Gokil banget, sumpah. Bukanya pencet di sini, tentunya sudah auto opening juga. Di bawahnya armrest udah empuk. Untuk bagian power window all auto dan semuanya tactile, feedbacknya tuh enak banget. Sampai ke bagian bawah sini, door pocketnya pun juga udah lega banget. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Zeekr X. Pertama-tama pintunya terbuka hampir 90 derajat, jadi akses ke dalamnya cukup mudah. Dan memang pintu belakang ini dia nggak auto opening and closing kayak pintu depan. Kalian pencet sini, dia akan ngebuka sedikit dan harus kalian tarik kebuka secara manual. Tapi itu menurut gua nggak masalah sama sekali. Di bagian bawah tetap ada seal plate lagi-lagi yang nyala dengan logo Zeekr dan tulisan Design in Gothenburg, Sweden. Benar-benar ditekenin banget kalau mobil ini punya darah Swedia. Kaca belakangnya juga udah privacy glass. Oke, so begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Zeekr X. Ini jok udah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari, yang artinya memang dia bukan yang terlega di kelasnya, tapi dia masih tergolong lega, cukup gitu ya, sama sekali nggak ada masalah. Kaki pun masih bisa diselonjorin ke kolong jok dikit kalau jok depannya nggak di posisi yang paling bawah. Dan yang gue suka lagi, posisi duduk di belakangnya ini itu nggak yang terlalu kayak mobil listrik kebanyakan yang kayak dingklik lantainya tinggi gitu. Karena ini bagian under tire supportnya tuh lumayan maju, jadi kalian duduknya tuh tertopang kakinya sampai ke bagian depan sebelah sininya. Dan untuk bagian interior Zeekr X ini, gue lupa nyampein tadi di depan, sebenarnya tuh ada 3 kombinasi warna. Ada yang full black, hitam semua, a bit boring. Ada yang kayak gini, yang navy and ivory. Ini sebenarnya menurut gue cakep banget, tapi di Indonesia udah kebanyakan yang pakai warna ini gitu ya, Palisade, Omoda, pakai warna begini semua. Ada warna satu lagi yang gue demen, burgundy and ivory. Iya, warna kayak merah marun Toyota Cressida zaman dulu tuh. Itu kombinasi dengan warna putih ivory kayak gini, bagus banget. Sayangnya itu nggak ikut ke global model karena mungkin bukan selera semua orang kali ya. Tapi menurut gue sih cakep banget. Nah, di belakang sini juga ada pilihan konfigurasi. Yang di global model dia 3-seater, jadi dia dapat 3 buah headrest di bagian belakang sini. Sedangkan yang ini adalah konfigurasi yang 2+2, jadi hanya 2 jok di bagian belakang sini, sehingga headrestnya ya memang hanya 2 di kanan dan kirinya. Di tengah nggak ada. Digantikan dengan tengah sini bisa kalian buka untuk ruang penyimpanan yang sangat dalam. Dan juga kayak yang tadi gue demoin nih, bahkan ininya nih, strap buat narik ini armrest turunnya, ini ada logo Zeekr-nya gitu, kayak detail banget gitu kan. Nah, ini kalau diturunin, ini bakal memberikan sensasi duduk di mobil yang ultra luxury, kayak mewah banget, karena posisinya tuh lega dan 2 tangan kalian tuh tertopang dengan baik gitu. Ditambah lagi di sini tengah ada cup holder yang bukanya tuh ke kanan kiri 2 buah, dan juga ada USB charging port Type C 2 buah. Jadi semuanya untuk serba 2 orang. Gila sih, mewah banget. Gue sih suka ya, kayak inovatif gitu mereka. Bahkan sampai desain belakang jok baris ke satunya ini tetap dikasih tekstur kayak gini, diamond, dikasih aksen koper. Ini kan nggak ada yang lihat gitu kan sebenarnya, ya lihat oleh ya penumpang belakang aja, tapi dikasih kayak gini biar kayak penumpang belakang tuh kayak gitu ya. Dan ini ada tulisan Zeekr Zero Gravity, yang artinya jok passenger depan sebelah kanan ini bisa tilt dan turun seperti zero gravity seat yang kalian temukan di Hyundai Staria atau Kia Grand Carnival yang 7-seater. Tapi ono kan MPV segede bagong. Kalau ini tuh zero gravity seat tapi di compact SUV.
Sama kayak Ioniq 5 juga kan punya zero gravity, tapi ini di ukuran yang lebih kecil, mereka tetap bisa taruh ini. Luar biasa. Kenapa? Karena rahasianya base jok baris kedua ini untuk tipe yang 4-seater ini bisa naik begini. Makanya dia bisa memberikan ruangan yang lebih untuk pergerakan jok baris depannya. Dan bahkan di bagian bawah sini tetap dilapis kulit-kulit gini ya. Ini lagi-lagi gak ada yang minta gitu sebenarnya. Dan di bagian bawah juga ada seat back pocket yang desainnya nyentrik karena diagonal. Nah, ke bagian tengah itu ada kulkas dan ada heater. Iya. Jadi di bagian tengah sini ini bisa dibuka. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Nih. Karena ini bisa diangkat dan bisa dikeluarin sebenarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini ada fridge dan ini ada logo Zeekernya lagi. Ini dalamnya bisa jadi pemanas dan pendingin. Kalau kalian set jadi panas, kalian taruh sandwich anget terus sampai jam makan siang. Ya, kalau kalian taruh di mode pendingin, ini bakal beneran dingin, bukan freezer ala-ala yang angin doang. Ini dingin, beneran minus gitu suhunya. Jadi buat taruh minuman, ini asoy boy banget. Lanjut ke bagian atas, kaca panoramik besar all the way sampai ke baris kedua yang sudah tinted, dan bahkan kalian tetap dapat double blower di bagian belakang sini yang ada di bagian samping kanan kiri sebelah sininya. Jadi untuk sebuah compact SUV ini udah nice banget, kabin belakangnya akan tetap dingin. Dan di bagian depan sini juga ada gantungan kayak coat hanger yang lagi-lagi dari besi. Ini kayak lucu banget gitu ya. Dan di atas juga ada lampu LED yang nyalanya tinggal di swipe aja kayak gini kanan kiri. Jadi udah sangat modern. Door trim, tombol bukanya sudah elektrik, lagi-lagi frameless di bagian belakang, dan juga ada ambient light yang menembus kulit sama seperti di bagian depan, dan juga ada bottle holder di bagian bawahnya. Nice, masih oke nih baris keduanya. Kita sih suka. Kita harap ada opsi yang seperti ini di global modelnya juga. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Zeekr X. Untuk bukanya ada banyak cara, bisa buka dari key fob, bisa buka dari dalam di tombol kapasitif di bawah setir, dan juga bisa dibuka dari belakang sini. Tombolnya ada di bagian atas yang ngadep ke atas depan logo Zeekernya, ini dipencet aja dan dia sudah power tailgate. Yes. Nah, untuk SUV kecil ini, so pas dibuka memang dimensinya kompak, tidak memberikan ruangan yang luas-luas banget di bagian bagasinya, tapi ini menurut gua masih cukup banget. Kalian kalau pengen taruh 2 koper cabin di sini itu masih muat gitu ya, dan kalian pun tetap dapat 1 buah tonneau cover yang melindungi barang kalian supaya nggak kelihatan dari kaca luarnya. Di bawah ini tentunya false floor, bisa kalian buka lagi di bagian bawah sini untuk nge-reveal ada tempat penyimpanan besar di bagian bawah sini ya, buat taruh kabel charger apa segala macam di sini udah bisa. Dan juga ada lampu LED di bagian kanan yang menemani kalian pada saat malam hari supaya nggak terlalu gelap-gelap amat. Termasuk kalau misalnya tonneau cover ini kalian nggak butuh, tinggal kalian slide terus kalian angkat. Semudah itu untuk dicopotnya. Dan kalau misalnya ini masih belum cukup, tentunya jok baris kedua ini masih bisa direbahkan ke depan dengan format yang sangat unik. Formatnya unik karena dia 40-20-40. Kenapa gue bilang begitu? Karena jok bagian kanan dan kirinya ini bisa direbahin ke depan, tapi menyisakan 1 buah hump di bagian tengah sini gitu ya. Karena kan memang tengah sini kan, ini kan versi yang 2+2, jadi ada humpnya di sini. Harusnya bisa diturunin juga sih, tapi gue belum cari tahu caranya. Ini waktunya udah mau habis gue reviewnya. Jadi kayak gitu. Dan kemudian kalau diratain, ini semua jadi full completely flat sampai ke baris kedua. Jadi kalau kalian pengen taruh item panjang, gampang, langsung sorong ke depan aja udah beres. Dan di sini dia load clipnya kecil banget, cuman 1 jari. Jadi kalau misalkan kalian pengen keluarin barang, itu pun nggak perlu effort yang gede-gede banget. Dan pastinya kalau menutup, tinggal pencet di bagian sini aja. Oke, untuk Jeki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Zeekr X. Iya, produk paling kompak di lineup Zeekr. Dan mobil ini adalah sebuah compact electric premium SUV yang sudah dipastikan oleh Zeekr Indonesia akan menjadi satu dari 2 lineup pertama yang akan mereka bawa ke Indonesia. Ada Zeekr X ini dan ada Zeekr 009. Iya, MPV mewah yang sangat nyaman. Tapi kayak gimana rasa dari Zeekr X ini? Nah, sekarang kita sedang berada di Ningbo International Circuit dan kita diberi kesempatan oleh Zeekr Global untuk mencoba
gimana rasa berkendara dari si Zeekr X ini ya. Nah, sebagai sebuah compact SUV, memang kalau kita bicara soal desain, kita bicara soal performa, kita bicara soal fitur dan teknologi, Zeekr X ini terasa lumayan above its class gitu ya. Karena kalau kita menilai dari segi SUV listrik asal China di Indonesia, pemain-pemain yang udah ada kan seperti contohnya BYD Atto 3 atau Chery Omoda E5 gitu ya. Tapi positioning dari Zeekr X ini itu di atas mereka karena ini kelasnya premium. Jadi lawannya itu bukan mobil-mobil itu. Lawannya adalah BMW iX1, Mercedes EQA, dan juga Lexus UX Electric. Seperti itu. Jadi pertama-tama kita establish itu dulu ya, biar kalian tahu dan nggak ngebandingin mobil ini sama mobil yang salah gitu. Nah, berikutnya kita bicara soal angka. Dan kalau bicara soal statistik, mobil ini memang terasa sangat impresif sekali. Iya, dia ditawarkan dengan dua varian, ada yang rear wheel drive dan ada yang kita tes sekarang, ini yang dual motor all wheel drive. Tenaganya itu untuk yang all wheel drive, dia mencapai 428 horsepower dengan torsi 686 Nm. Yang bikin mobil ini itu kayak it's very fast for its class gitu ya, kayak unbelievably fast gitu. Karena 0 sampai 100 dari mobil ini, kita coba nih dari sini ya, 120, semudah itu. Iya, 0 sampai 100 dari Zeekr X all-wheel drive itu ada di 3,8 detik aja. Itu adalah angka yang sama dengan BYD Seal all-wheel drive performance. Tapi Seal kan jauh lebih besar dari ini. Ini dia lebih kecil, lebih compact. Jadi selain kalian punya tenaga dan akselerasi yang begitu instannya, kalian juga dapat handling yang lebih asik dari Seal gitu. Karena footprint mobil ini memang lebih kecil, wheelbase-nya juga lebih pendek, yang membuat handling dari mobil ini itu terasa sangat-sangat napak dan sure-footed banget gitu. Ini sekarang lagi hujan di Ningbo Circuit dan kita memang tidak diperkenankan untuk terlalu nge-push mobil ini sampai to the limit karena memang berbahaya gitu ya. Karena semua mobil Zeekr itu tergolong high performance, termasuk ini juga ya, 3,8 detik udah high lah ya gitu ya. Dan untuk varian all-wheel drive, peleknya forge. Kapan lagi kalian beli mobil compact crossover peleknya forge bawaan pabrik? Gue sih belum pernah denger ya, karena itu biasanya cuma ditemukan di mobil-mobil high-end yang performanya lebay gitu. Ya ini untuk kelasnya performanya emang udah lebay sih. 0 sampai 100 3,8 itu performanya udah lebay banget gitu. Tapi Zeekr sebagai sebuah brand, mereka tetap mengedepankan dua filosofi utama mereka, yaitu high end and high tech. Jadi walaupun performanya luar biasa dan sangat fun to drive karena dia nurut, setirnya pun terasa direct gitu ya. Dan ditambah dengan compact size-nya bikin mobil ini jadi terasa agile, gesit untuk kalian tikung-tikung. Dan jangan berpikir bahwa ini adalah sebuah crossover, dia jadi limbung dan tinggi. Oh no, enggak. Ini kalian tikung begini nih, tuh. Dia selalu level. Body roll-nya sangat minim untuk sebuah SUV gitu ya. Yang membuat kita tuh jadi gak berasa kayak naik SUV, lebih terasa seperti naik hatchback gitu. Dan memang Mr. Javier Garcia juga bilang secara desain Zeekr X ini menggabungkan antara SUV compact dengan hatchback. Jadi ada DNA hatchbacknya juga. Kita bawa slalom sedikit di sini ya, untuk mencoba handlingnya. Oh gila sih, napak banget loh, napak banget. Ini hujan cuy, kayak biasanya tuh kalau hujan kita berasa nggak pede gitu kan bawa mobilnya. Ini kalau kita tikung kayak gini-gini itu masih berasa
pede banget walaupun lintasannya basah. Dan sistem traction controlnya, sistem driver aid-nya itu selalu senantiasa sangat pintar, sehingga kalau misalnya ada kejadian kayak aquaplaning gini, kan lagi di track gini pasti aquaplaning pasti ada. Kalau misalnya kita di sini gitu ya, terus kita rem gini, tuh, kontrol traksinya tuh pintar gitu. Jadi nggak yang bikin kalian was-was kalau lagi dibalik ke mobilnya. Di sini suara hujan masih teredam dengan baik, suara jalan hampir nggak kedengeran. Iya, jadi secara kenyamanan, secara peredaman kabin itu juga tetap mereka fokuskan di sana. Jadi kalau kalian bukan adrenalin junkie yang push mobil ini to the limit, kalian hanya pengen pakai untuk sehari-hari ngampus di UPH ya, basically kan rata-rata konsumennya pasti ya seperti itu, premium buyer yang pengen punya SUV compact yang mewah gitu kan. Ya dibawa sehari-hari juga masih nyaman gitu. Misalnya kita naikin dikit ya. Tuh, bantingannya juga memang dia cenderung stiff, tapi tetap masih meredam kejut dengan baik. Jadi stiffnya tuh bukan yang gerubak-gerubuk gitu ya. Stiffnya tuh yang terasa seperti mobil Eropa. Dan itu bukan kebetulan, karena Geely sebagai parent company Zeekr juga kan memiliki Volvo, memiliki Polestar, memiliki Lotus, yang pastinya mereka punya know-how dalam mendevelop mobil agar bisa jadi senyaman mobil-mobil Eropa. Jadi untuk sebuah compact electric crossover asal China, ini adalah compact electric crossover yang paling gak berasa Cinanya. Gak berasa Cinanya, samsek gitu ya. Yang lain tuh walaupun trying hard, European, pengen mencoba menjadi Eropa gitu ya, dengan suspensi stiff, dengan handling yang dibikin sharp gitu, tapi kadang-kadang masih berasa Cinanya. Di Zeekr X ini kayak kalian udah bawa Volvo EX30 atau Smart #1 aja gitu. Dan bahkan kan Zeekr X ini menjadi induknya. Biasanya kan mobil China itu misalnya nge-rebatch mobil Eropa itu wajar, tapi kalau mobil Eropa hasil rebatch mobil China itu agak kurang wajar gitu ya, karena berarti mobil China-nya sebagai induknya itu udah sangat-sangat oke, sehingga dipercaya untuk di-rebatch menjadi mobil Eropa. Karena itulah Zeekr X ini berbagai platform juga, platform SEA yang mereka banggakan itu, ke Volvo EX30 dan juga ke Smart #1. ADAS-nya lengkap, safety-nya jangan ditanya. Bahkan kan Zeekr juga kedepannya bakal bisa semi otonom gitu ya. Dan kalau soal safety turunan dari Volvo, ya kalian udah tahu, nggak perlu kita jelasin lagi, pasti kayak tank mobilnya. Dan secara overall experience kita mencoba Zeekr X ini terasa sangat-sangat luar biasa. Kita nggak sabar pengen cobain mobil ini versi setir kanannya pada saat mobil ini tiba di Indonesia nggak lama lagi. Konon akhir tahun mobil ini sudah sampai ke Indonesia dan kita bisa coba yang versi Indonesianya. Karena memang yang versi CDM ini dia ada beberapa fitur yang nggak make it ke global modelnya gitu ya. Kayak contohnya misalnya auto opening and closing doors, kemudian bagian infotainment tengah yang bisa diseret ke bagian driver gini-gini kan. Itu kan secara safety dari global regulation belum tentu bisa keterima gitu ya. Jadi memang ada perbedaan spek, tapi secara overall dari segi baterai, dari segi penggerak itu sama. Jadi kita bisa expect rasa berkendara yang sama premiumnya, sama sharpnya, dan sama nyamannya. Mantap. Yaks, oke. Wih, pintu otomatis selalu bikin rasa jumawa yang luar biasa. Yes, so kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita dari si all new Zeekr X, sebuah compact SUV premium full electric asal China dengan brand yang juga dibangun di Eropa. Iya, makanya ada banyak banget tulisan Gothenburg di dalamnya gitu ya. Jadi mobil ini sharing platformnya itu nggak main-main. Sama Volvo EX30 iya, sama Smart #1 iya.
brand-brand Eropa ternama seperti Volvo maupun Smart gak akan mungkin mau ngambil platform mobil ini kalau dia standarnya tidak baik. Tapi ternyata setelah kita coba, mobil ini sangat mengejutkan karena baik itu dari segi material, segi kualitas, segi kemewahan, segi fitur dan teknologi, dan rasa berkendaranya, Zeekr X ini terbukti adalah mobil asal China, paling nggak China yang pernah gue coba sejauh ini. Iya, dia udah seperti compact crossover elektrik dari Eropa. Handlingnya enak, ride quality-nya top, material di dalamnya chef's kiss semua, dan bener-bener seperti sebuah complete package yang patut banget diwaspadai oleh brand Jepang, brand Amerika, ataupun brand Eropa sendiri, karena mobil ini juga dijual di Eropa. Menurut kalian, harga yang cocok buat si Zeekr X ini itu berapa? Dan tipe yang harus dibawa menurut kalian harus yang mana? Karena mobil ini juga punya dua tipe, ada yang rear wheel drive dan ada yang kita tes tadi di Ningbo International Circuit yang versi all wheel drive dengan 0 sampai 100 dalam 3,8 detik aja. Ngomongin Zeekr Indonesia, kita pengen kasih spesial thank you dari karena mereka udah jauh-jauh ngajak kita sampai ke Ningbo Circuit, sampai ke Hangzhou, China untuk merasakan lineup terbarunya mereka, mulai dari 001, 001 FR sampai 009, sampai Zeekr X, sampai melihat produk terbaru yang globalnya mereka, yaitu 007 dan juga 7X. Kalian tunggukan aja, karena kita udah bikin review untuk driving adventure semuanya, karena kita sempat geber semuanya di sirkuit Ningbo International Circuit gitu. Jadi itu sangat menarik banget. Komen langsung di bawah. Dan kalau kalian pengen tahu update terbaru mengenai Zeekr Indonesia, silahkan kalian follow Instagramnya di sebelah sini. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami dan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk kisah kami dalam story sebelah sini. Selalu up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti Zeekr X ini, yang jujur gue jadi pengen kalau harganya masuk ke gue gitu ya. Tapi we'll see nanti. So stay up to date. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.